Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mommy Twin dalam edisi materi pembelajaran Holistic Care dengan judul Psychophysiology of Body Mind Healing. Nah, kita akan masuk tahap demi tahap akan mempelajari mengenai psikisnya dari body mind healing dalam proses penyembuhan pasien. Diawali dengan comprehensive conceptual model of body mind. Secara konsep yang komprehensif, terapi non-konvensional merupakan salah satu dari terapi medis alternatif ataupun komplementer. Terapi komplementer adalah semua terapi yang digunakan sebagai tambahan untuk terapi tradisional yang direkomendasikan oleh penyelenggaraan pelayanan kesehatan individu. Nah, ini penyampaian mengenai terapi komplementer ini ada di buku Perry Potter ya teman-teman. Selanjutnya konseptual komprehensif intervensi. Dari pikiran tubuh ada beberapa terapi yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah meditasi. Baik, selanjutnya kita akan bercerita tentang mind modulation dalam reaksi keseharian adalah respon stres atau stress respon. Karakteristik respon terhadap stres dapat meliputi: pertama, respon stres adalah bersifat alamiah, kemudian lebih protektif dan adaptif. Nah, selanjutnya karakteristik respon yang kedua, respon normal terhadap stresor-stresor yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari meningkatkan ekskresi katekolamin yang menyebabkan peningkatan dalam frekuensi jantung dan tekanan darah. Jadi teman-teman hati-hati ya, jangan terlampau stres karena akan memicu terjadinya peningkatan frekuensi jantung dan tekanan darah. Makanya buat teman-teman yang mempunyai resiko atau mempunyai penyakit tekanan darah tinggi ataupun penyakit jantung, jangan sampai stres. Nah, selanjutnya ada stresor fisik dan emosional mencetuskan respon berupa spesifitas versus non-spesifitas. Nah, selanjutnya terdapat keterbatasan dalam kemampuan untuk mengkompensasinya. Jadi artinya jika kita sudah mengalami stres, maka tidak semua individu mempunyai kemampuan untuk mengatasi stres ini. Artinya, kita sama-sama belajar bagaimana cara mengkompensasi munculnya stres pada tubuh kita. Mungkin dengan cara salah satunya adalah meditasi, kemudian murotal bagi yang umat muslim, selanjutnya bisa rekreasi, dan lain-lain. Nah, untuk besaran dan durasi stres mungkin sedemikian besarnya sehingga mekanisme homeostasis untuk penyesuaian gagal yang menyebabkan kematian. Antisipasi ya teman-teman buat yang gampang stres, apalagi yang punya durasi stres yang cukup panjang. Nah, pemajanan berulang terhadap stimuli mengakibatkan adaptif, yaitu kadar enzim tiroksin hidrolase jaringan meningkat, menyebabkan peningkatan kapasitas bagi tubuh dan menghasilkan norepinefrin dan epinefrin. Nah, hati-hati ya teman-teman, bagaimana cara kita berupaya untuk tidak sampai terjadi berulang stresnya.
Nah, selanjutnya terdapat perbedaan individual dalam berespon terhadap stresor. Buat kita semua, maka usahakan ada coping untuk mengatasi stres yang melanda tubuh kita. Coping adalah upaya kita untuk bagaimana tubuh kita tidak terus mengalami stres atau mengalihkan stres tersebut. Next, emotion and the neural tripwire. Ini adalah alur munculnya emosi pada tubuh kita. Adanya organ sensori yang melatar belakangi, kemudian maka hipotalamus bereaksi terhadap rangsangan dari organ tersebut masuk kepada neurokortek yang akan melakukan perubahan atau melakukan reaksi. Adanya muncul persepsi dari neurokortek tadi. Setelah itu sistem limbik akan bekerja karena adanya persepsi tadi, dan maka tubuh muncul responnya. Nah, ini adalah alur dari emotion and the neural tripwire. Perjalanan dari munculnya emosi atau rangsangan tadi. Ini pandangan secara kontemporer, bahwasanya ketika adanya organ sensori atau organnya ada rangsangan, maka hipotalamus akan bekerja baik di neokortek dan neurokortek akan melakukan persepsi, serta hipotalamus juga akan mereaksikan amigdala, namanya amigdala ya. Dan setelah itu organ sensori juga akan merespon tubuh melepaskan katekolamin ya. Selanjutnya ketika sudah organ sensori sudah merespon hipotalamus dan mereaksikan neokortek serta amigdala, muncullah respon emuhonol, pengalaman trauma, muncul reaksi trauma dalam tubuh. Nah, tempatnya di Comeleus. Dan perubahan hipokampus dan hipotalamus. Nah, ini secara kontemporer, alurnya secara kontemporer. Oke, lanjut teman-teman, kita pada apa yang orang pelajari tergantung pada suasana hati atau perasaan mereka pada saat pengalaman. Perasaan merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, bukan hanya gangguan emosi yang membawa ringan yang menyertai semua aktivitas manusia, kemudian mengikat ke reseptor sel dan dikirim serta mengirimkan pesan informasi ke sel di mana mereka bisa menyimpan ke dalam memori kita. Nah, perasaan dan tindakan yang saling terkait, seseorang mungkin lebih suka membantu orang lain ketika mereka dalam suasana hati yang baik dan lebih mungkin untuk menyakiti orang lain ketika mereka berada dalam suasana hati yang buruk. Nah, teman-teman hati-hati. Jadi artinya kita sendirilah yang akan mengontrol emosi yang mengakibatkan stres dan berefek pada orang sekitar ataupun diri kita sendiri. Nah, begitu juga kita juga akan jaga perasaan dan ingatan saling terkait
pikiran yang terjadi melalui rutinitas sehari-hari adalah pola berulang-ulang dari ingatan hubungan emosional asosiatif mereka. Nah, itu dia mengenai tentang gambaran stres yang muncul pada tubuh kita. Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton channel Mami Twin. Ini adalah sekedar informasi mengenai psikososiologi of body mind atau psikisnya individu terhadap lingkungan yang akan mempengaruhi tubuh dan pikiran kita. Terima kasih buat semuanya. Semoga teman-teman sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.